Shalom saudara-saudara, sebentar lagi kita merayakan hari Natal. Hari Desember identik dengan Natal. Kalau saudara mendengar kata Natal, mungkin ada beberapa elemen yang terbesit, tergambar di pikiran kita. Mungkin ada selain Maria, Yusuf, ada bayi yang terbungkus kain lampin di kandang hewan, ada orang-orang Majus, ada bintang. Kemudian ada juga gembala dan domba dan kabar baik. Nah, saya mau cerita sedikit apa yang saya mau sampaikan tentang gembala, domba, dan kabar baik. Nah, apa hubungannya ini dengan kita saat ini? Saya akan mulai di Lukas 2, 8-18, saya akan bacakan bagi saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Lalu dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita seringkali menjumpai kata gembala dan domba. Dan kita tahu gembala domba ini adalah metafora yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan Tuhan dengan umatnya. Nah, contoh yang paling terkenal adalah di Mazmur 23 dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang." Jadi berulang-ulang kali Alkitab mengumpamakan Tuhan dengan seorang gembala dan kita umatnya sebagai kawanan domba. Nah, kita tahu faktanya domba ini bukan termasuk hewan yang cerdas. Domba ini sering keluyuran kemana-mana. Sehingga membutuhkan seseorang untuk menuntun, memberi makan, merawat, menjaganya dari bahaya. Sementara seorang penggembala, ini adalah pekerjaan seseorang yang tidak kenal lelah untuk menuntun, menjaga, memberi makan, dan melindungi dombanya dari bahaya dan juga tersesat. Nah, pada zaman itu, mungkin sampai zaman sekarang pun masih, para gembala biasanya mereka bekerja seorang diri atau dalam satu kelompok yang kecil. Mereka harus pergi berhari-hari bahkan berminggu-minggu berpisah dengan keluarganya. Dan mereka selalu cenderung mencari tempat yang sepi, jauh dari yang namanya keramaian. Jadi pekerjaan gembala ini pekerjaan yang penting dan berat. Tetapi sebuah pekerjaan yang tidak begitu tidak begitu glamor. Tetapi orang-orang memandang rendah, meremehkan pekerjaan para penggembala ini. Bahkan kita lihat
pada zaman itu di dunia kuno, orang-orang melihat budaya saat itu melihat para gembala ini sebagai sesuatu yang rendahan dan mungkin menjijikan. Nah, kita tahu pada Kejadian 46, saat Yusuf membawa Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya masuk ke Mesir, ya, Yusuf mengatakan sesuatu yang kita bisa lihat bahwa budaya Mesir saat itu memandang para gembala ini sesuatu yang sepertinya menjijikan. Mereka membenci para gembala ini. Nah, kita lihat di Kejadian 46 ayat 33 sampai 34 dikatakan demikian. Ini kata Yusuf, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kami boleh diam di tanah Goshen. Perhatikan kata berikut ini. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Bahkan di Israel sendiri, pekerjaan seorang penggembala ini bukan sesuatu yang dijunjung tinggi. Sehingga pekerjaan penggembala ini banyak diisi oleh anak-anak dan remaja-remaja. Namun saat dunia memandang penggembalaan ini, pekerjaan penggembala ini sebagai sesuatu yang rendahan, sebaliknya firman Tuhan menjunjung tinggi penggembalaan ini sebagai pekerjaan yang terhormat dan penting. Dan faktanya Tuhan sendiri mengadopsi gambaran gembala ini untuk dirinya sendiri. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 11. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengambil sifat-sifat penggembalaan untuk menuntun, merawat, untuk mengekspresikan kasihnya, bagaimana Allah mengutus anaknya untuk menjadi Mesias penyelamat kita. Yesus adalah gembala yang baik yang menuntun setiap kita anak-anaknya ke padang yang berumput hijau untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan sangat menghargai para gembala ini. Sehingga para gembala ini adalah kelompok pertama di dunia setelah Yusuf dan Maria yang mendengar, yang melihat langsung Juru Selamat yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan yang luar biasa, dikatakan bahwa setelah mereka melihat Juru Selamat itu, mereka pergi memberitahukan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri kepada banyak orang. Kita lihat di Lukas 2, 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, para gembala biasanya menghabiskan waktu siang malam mereka itu bersama sekawanan domba-dombanya. Ya. Di padang rumput mereka sendirian. Tetapi setelah mereka mendengar dan melihat langsung Juru Selamat, mendengar kabar baik ini, mereka pergi keluar memberitahukan kabar baik ini karena mereka diliputi begitu penuh kegembiraan dan sukacita. Mereka pergi kepada seisi keluarga mereka, kepada teman-teman mereka, bahkan kepada orang asing, kepada siapapun yang mau mendengar kabar baik ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah seperti pertunjukan iman seperti seorang anak kecil. Saudara, kita tahu para gembala ini mendapat kabar dari malaikat yang datang pada mereka. Kemudian gembala ini datang dan mereka melihat bayi yang terbungkus kain lampin di sebuah palungan. Dan bayi ini tidak bersinar, tidak. Atau bayi ini melayang. Atau ada lingkaran cahaya di kepalanya gitu. Tidak. Dan mereka itu melihat bayi ini ada di kandang hewan. Bukan di suatu istana yang megah.
Dan mereka juga melihat Maria Yusuf orang tuanya bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya raya. Mereka orang-orang yang biasa. Tetapi para gembala ini percaya akan kabar baik itu. Saudara, Mesias datang ke dunia ini dengan cara yang rendah hati. Tetapi bukan berarti kita harus merahasiakan kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat ini. Para malaikat mengumumkan kabar baik ini pada para gembala yang kecil ini untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan perhatikan dampak yang terjadi pada orang-orang yang mendengar kabar baik dari gembala ini. Dikatakan di Lukas 18, orang-orang heran. Nah, kata heran ini dalam bahasa Yunani artinya takjub. Mereka takjub mendengar kabar baik yang disampaikan para gembala-gembala yang rendahan, yang tidak penting, yang dianggap menjijikan. Tetapi mereka menerima kabar baik ini dengan takjub dan mereka menerimanya, disambut dengan baik. Berarti kekuatan pesan Injil tidak ditentukan oleh keterampilan, posisi, popularitas orang yang menyampaikan pesan itu. Karena kekuatan pesan ini, kekuatan pesan Injil ini adalah kekuatan Injil itu sendiri. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Roma 1:16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, para gembala ini yang menyampaikan kabar baik yang pertama kali kepada semua orang. Dan saat ini kita ada di 2000 tahun lebih ya, dari jaraknya dengan gembala ini. Tetapi pesan itu masih tetap sama sampai saat ini dan tidak berubah. Yesus masih memanggil dunia untuk percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat dan mengikuti Dia. Dan Tuhan masih menggunakan hamba-hamba yang rendah hati seperti saya, seperti saudara, untuk terus mengabarkan kabar baik ini. Berbagi apa yang telah kita dengar ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman, kepada orang lain, kepada siapapun yang mau mendengar pesan ini. Kita mungkin nggak begitu penting, tetapi Injil ini punya kekuatan, punya kuasa untuk bisa melepaskan seseorang dari hukuman, masuk pada keselamatan, dan menerima hidup yang kekal. Saudara, hari ini saya memberitakan kepada saudara, Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan bagi dunia ini. Dia adalah Raja di atas segala raja. Keputusan kita harusnya seperti para gembala ini, menerima dan percaya dan memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Semoga pesan ini bisa memberkati saudara dan biarlah kita berespon, berlaku seperti para gembala-gembala ini. Tuhan Yesus memberkati.